Pemirsa, di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Zionis Israel dan Hamas, situasi di Palestina masih jauh dari kata aman. Aksi kekerasan masih dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Meski gencatan senjata telah dilakukan, namun warga Palestina masih mendapat tindakan represif dari tentara Israel. Di tepi barat, sekelompok tentara Israel menganiaya dan menangkap seorang pria Palestina disabilitas bernama Ghassan Jaradat. Dalam video, Ghassan didorong hingga terjatuh ke jalanan. Penganiayaan dilakukan setelah tentara Israel menyerbu rumahnya. Belum diketahui alasan penganiayaan. Ya, sementara itu ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda pengungsian karena masih berbahaya pulang ke rumah. Setelah gencatan senjata, masih banyak warga bertahan di tempat penampungan darurat. Pasca gencatan senjata yang berlaku dan tentara Israel ditarik mundur pada 10 Oktober 2025, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari media setempat, ribuan warga Palestina terjebak di tenda bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka menilai kondisi keamanan kembali ke kampung halamannya masih dalam kategori berbahaya. Usai tentara Zionis Israel mundur, terdapat garis pembatas berupa garis kuning yang membentang dari utara ke selatan, melintasi sejumlah kota dan blok perumahan. Mayoritas warga masih bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang penuh sesak, bahkan diantaranya didirikan di area terbuka atau tidak aman. Rumah yang hancur dan tidak adanya pekerjaan membuat mereka memilih di tenda pengungsian dengan berharap mendapatkan bantuan makanan dan lainnya dari lembaga internasional. Dua tahun perang Hamas-Israel berdampak besar dengan kondisi Gaza saat ini. Restrukturisasi besar-besaran harus dilakukan agar warga bisa melanjutkan kehidupan mereka. Pemandangan yang miris terlihat dari atas. Kerusakan yang amat luas menghantam lingkungan Sheikh Radwan, pusat kota Gaza, Palestina. Jalan berubah menjadi puing-puing dan bangunan telah hancur bagaikan kota mati. Kondisi ini akibat pengeboman yang acap kali dikirim oleh tentara Israel ke wilayah Gaza selama 2 tahun terakhir. Restrukturisasi pembangunan Gaza diperlukan secara masif. Tentunya kondisi ini tidak layak dihuni oleh warga Gaza. Kawasan Matun Al-Samin Han Yunis juga terpantau hancur lebur serupa dengan Sheikh Radwan. Bangunan hancur dan jalanan dipenuhi puing-puing bangunan. Warga Gaza yang terluka dan sakit tiba di Yordania untuk terima perawatan khusus. Evakuasi merupakan inisiatif Raja Abdullah. Beberapa pasien yang terluka dan sakit dari jalur Gaza telah tiba di Yordania untuk menjalani perawatan khusus di rumah sakit. Kedatangan para pasien dari Gaza ini menjadi bagian dari gelombang ke-14 atas inisiatif Koridor Medis Yordania. Pasien yang terluka menunggu di aula, sementara beberapa terlihat menerima perawatan di dalam ambulans. Media lokal melaporkan bahwa gelombang ke-14 inisiatif Koridor Medis mencakup 34 pasien dan 78 pendamping. Sejak inisiatif dimulai, Yordania telah menerima 911 orang dari jalur Gaza, termasuk 266 pasien dan 645 pendamping. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ironis, bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online.
Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000. Tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemirsa, jeratan judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat. Mirisnya lagi, para pelaku judol juga berasal dari kalangan petani, anak-anak hingga tunawisma. Bahaya candu judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat biasa hingga aparatur sipil negara. Menurut data Kejaksaan Agung, sedikitnya 88% pelaku judi online merupakan laki-laki, sementara pelaku judi online perempuan menyumbang angka 11%. Mirisnya lagi, jeratan judi online tak hanya memikat kalangan atas, melainkan juga kalangan rakyat kurang mampu, baik dewasa hingga anak-anak. Kejaksaan Agung juga membongkar fakta bahwa para pelaku judi online berasal dari beragam latar, mulai dari para petani, murid, bahkan tunawisma. Mereka tergiur dengan keuntungan maya yang nyatanya hanya sementara. Beragam cara telah dilakukan untuk memangkas aktivitas judi online. Memblokir ratusan ribu situs judi online, menangkap puluhan tersangka, baik bandar dan juga pelaku. Hingga literasi dan edukasi bahwa judi online bukanlah permainan, melainkan perangkap yang hanya menyengsarakan. Tim Liputan iNews melaporkan.